Jadi ibadah yang sia-sia, itu diuraikan oleh saya itu dalam bab 2. Contoh ibadah yang sia-sia yang pertama, yaitu amal ibadah yang sia-sia, ibadahnya itu tersebut adalah tidak dicontohkan oleh Rasul. Artinya tidak diajarkan. Artinya ibadahnya tidak berdalil, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, kemudian tadi saya juga membuka kitab Al-Intisam, itu kitabnya Imam As-Satibi. Ada di laptop juga di sini ada. Tapi sama yang di sana dengan yang di sini. Apa yang dimaksud dengan ibadah yang sia-sia yang pertama ini, yaitu tentang bid'ah. Definisi bid'ah menurut Imam As-Satibi, ini juga dalam hadis juga ada, yaitu bid'ah adalah perkara agama yang diada-adakan. Artinya tidak dicontohkan oleh Rasul. Yang artinya itu di sini ajaran agama yang diada-adakan, dan setiap perkara agama yang diada-adakan adalah sesat. Dari mana saya mengatakan itu? Ini bukan kata saya, tetapi kata Imam Muslim. Kata Imam Muslim nomor 867 dalam Sahih Muslim, fa inna khairal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik kabar itu adalah kitabullah, Al-Quran. Jadi sebaik-baik kabar itu adalah kabar yang ada di dalam Al-Quran. Gak bisa ditolak, apapun itu kabarnya. Kenapa? Sama produk Allah. Masa Allah mau ini nah itu. Wa khairul huda huda Muhammadin, nah itu. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad atau petunjuk Rasulullah. Wa syarrul umuri, dan sejelek-jelek perkara adalah dari sini muhdatsatuha, yaitu perkara-perkara yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini bukan kata saya. Itu dalam kitab Sahih Muslim nomor 867. Jadi bid'ah itu adalah dolalah. Jadi suatu kabar yang mengenai tentang ibadah atau agama yang diada-adakan, tidak ada contohnya dari Rasul, itu namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini tidak hanya dalam riwayat Muslim, juga dari riwayat An-Nasa'i. Itu nomor hadis 1578. Ya soalnya ini yang nggak ada ini. Biasa nomor hadis ini susah lagi yang pakai ini, pakai lunjuk. Inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benarnya kabar adalah kitabullah, Al-Quran. Itu sama.
Wa ahsanal hadi hadyu Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, petunjuk Rasulullah SAW. Wa syarrul umuri, dan sejelek-jelek urusan atau perkara itu muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin, ya, dan setiap perkara yang diada-adakan itu dalam masalah agama bid'ah, yaitu bid'ah. Wa kullu bid'atin, dan setiap bid'ah dolalatun, yaitu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini dalam hadis. Ya. Oleh karena itu di sini, ya, kita, ya khususnya adalah saudara-saudara kita di PCM ini, hindari, ya, tentang bid'ah itu dengan berpegang teguh. Caranya kita berpegang teguh hanya segitu, ya. Kemana? Yaitu kepada sunnah Rasul. Itu Pak, caranya kita untuk menghindari bid'ah. Apalagi dalam hadis ada sahabat bertanya, apakah nanti akan datang apa yang kau katakan seperti itu ya Rasul? Masa nanti pasti akan datang. Kemudian kalau seandainya kami ini menjumpai hal yang seperti itu, bagaimana sikapnya? Apa perang? Apa gimana gitu ya? Nah, Rasulullah menjawab, ya, gigitlah dua pusaka yang aku tinggalkan, itu Al-Quran dan hadis. Sekalipun punggungmu ditojok, dikebukan, gitu, jangan sampai keluar. Artinya itu gigitlah dengan gigi geram. Nah itu di sini. Di samping sunnah Rasulullah juga sunnah Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Yang empat: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya. Dari mana saya mendapatkan keterangan penjelasan seperti itu? Ini saya buka dalam kitab Sahih, yaitu hadis Imam At-Tirmidzi nomor 2676. Saya bacakan hadisnya. Hadis ini baik yang diriwayatkan oleh Bu ini ahli hadis supaya itu hadisnya yang menerangkan tentang ini yang akan saya terangkan, itu hadisnya mutawatir, derajatnya mutawatir tinggi, ya nggak bisa dibantah oleh apapun. Jadi hadis mutawatir itu adalah hadis yang kedudukannya tertinggi di bawah Al-Quran. Hadis sahih oleh hadis mutawatir. Kenapa ini disebut hadis mutawatir? Karena Rasulullah hal tentang ini disebutkan setiap khutbah, setiap khutbah Jumat. Ya. Jadi makanya di sini saya ditulisnya itunya aja langsung matanya. Sanadnya tidak lama sih ya nanti. Usikum bitaqwallah, kata Rasulullah. Aku berwasiat kepada kalian, yaitu sekarang kepada kita. Maaf ini saya ininya agak keluar. Usikum, aku berwasiat kepada kalian. Itu waktu itu para sahabat. Sekarang siapa? Orang. Kita sekarang sebagai orang Islam. Bittaqwallahi, untuk bertakwa kepada Allah. Wasma'i wa ta'ati. Wasma'i. Nah, dan tetap mendengar, wa ta'ati, dan taat
ya kepada pemimpin. Wa in abdun habasyun, sekalipun di sini pemimpin kalian itu umpamanya itu adalah seorang budak dari Habsyi, budak belian, ya, tuh, yang kulitnya hitam sekalipun, itu artinya derajatnya kemana kurang gitu ya. Kalau namanya budak itu tidak seperti orang yang merdeka. Sekalipun pemimpin itu seorang budak belian, harus tak mencintai. Fa innahu man sya'ish minkum, ya, karena barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti dan akan melihat apa di sini? Ikhtilafan katsira, perselisihan, perbedaan yang banyak. Sekarang ya. Ya sekarang aliran dalam muslim aja berapa? Sabar-sabarnya di situ. Nah, sedikit saya potong. Sampai sekarang saya terus terang aja, ya. Nah, sampai sekarang saya masih berpegang kepada At-Taubah ayat 100. Coba At-Taubah ayat 100. Nah, ini saya hubungkan sedikitnya. At-Taubah ayat 100. Akibat daripada ikhtilafan katsira, banyak perbedaan. Sudah ketemu? Ya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam siapa? Minal muhajirin wal ansor, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansor. Siapa muhajirin? Yang hijrah bersama Nabi ke Madinah. Siapa ansor? Yang menerima hijrah Nabi dan para sahabat dari Mekah yang itu. Tuh muhajirin dan ansor. Pada waktu itu muhajirin dan ansor itu sudah dipengaruhi, ada yang mempengaruhi belum? Ada nggak? Nggak ada. 100%, ya, semuanya itu menginduk kepada Rasulullah. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Artinya belum kena pengaruh inilah perbedaan dan lain sebagainya. Wattaba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, sahabat. Ya. Wattaba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Humnya itu ada muhajirin dan ansor. Ya, siapa yang mengikutinya? Pengikutnya kita. Nah, mau baca Al-Quran hadis surat sampai lepas dari kita. Misalkan. Iya. Humnya itu kan kita oleh Allah itu Al-Quran itu, bukan hadis, ya. Disuruh kita itu mengikuti sahabat Rasulullah tabi'in. Terus misalnya apa? Bi-ihsan, dengan baik, dengan benar. Itu udah paduan baik yang mengikuti kepada para sahabat, kemudian paduan baik, tahu paduan baik, enggak tahu ilmunya, enggak tahu hadisnya dan lain sebagainya. Ayah sakar gewek begitu. Ya. Jadi biisan itu betul-betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Al-Quran dan Rasulullah, seperti itu. Ya. Dan para sahabatnya juga belum terkena pengaruh. Belum kena pengaruh dari itulah, dari pendapat ini, pendapat nah. Kemudian Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho. Allah meridhoi kepada siapa? Kepada
sahabat Muhajirin dan Ansor. Dan mereka pun, yaitu kita itu sasarannya kita ya. Allah ridho pada kita sekarang yang kita mengikuti mereka dan Rasulullah itu. Kemudian kita pun ridho kepada Allah. Apa pahalanya? Pahalanya apa? Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di Tuh. bawahnya sungai-sungai. Mau apa lagi? Ya, Jaminannya top. iya. Mau nyari apa lagi? Itu sudah jelas. Allah menyediakan kepada orang yang seperti itu. Ya, menyediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kumaha ya Tuhan. Ya, berpecah ulah sampai kita keluar dari Al-Quran dan hadis. Dan terutama dalam ibadah ataupun apa kegiatan lainnya. Tuh begitu. Jangan sampai keluar. Yang zaman sekarang dinamakannya ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah? Ahli sunnah itu menghidup kepada Rasulullah. Wal jamaah siapa? Ya, itu orang-orang yang mengikuti kepada Rasul itu jamaah. Para sahabat, maaf. Jamaah itu para sahabat. Jadi mengikuti petunjuk Rasul dan para sahabat. Oke, kita lanjutkan. Ini sedikit apa namanya ngamprah ya kepada yang lain. Karena di sini ikhtilafan katsir. So kalau kita sudah begitu, kalau tidak ada di dalam Al-Quran nanti sudah. Ini saya seperti itu. Nah, di sini kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Nah, hati-hati ya ini. Kalian dari perkara urusan agama yang diada-adakan. Hati-hati. Nah, ulah sampai dipoles, tahu dipoles. Yang nambah-nambah. Ya artinya dipoles. Ini kan baik. Ini pan ini pan itu dan lain sebagainya. Ya, begitu. Jadi apa adanya. Nah, kemudian fa innaha dalalatun. Karena urusan agama yang diadakan itu adalah sesat. Ini bukan saya ngomong. Ini hadis Rasulullah. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati, kata Rasulullah. Maka barang siapa di antara kalian, berarti kalian itu sekarang sah urang pada baheula Rasulullah kasaha para sahabat. Sekarang berarti ke kita sasarannya, objeknya. Yang di sana minkum itu adalah kita. Ya. Tuh begitu. Menjumpai, ya artinya itu menjumpai, maka wajib kalian, kita wajib untuk berpegang teguh kepada sunnahku, bisunnati, ya, kepada sunnahku, kata Rasulullah. Tuh di situ. Udah sampai ya, kemudian artinya itu sunnah dilalaikan. Gitu. Artinya menjadi makanannya aja, jangan sampai seperti itu. Kemudian sunnatil khulafair rasyidin, dan berpegang teguh kepada sunnah khulafatur rasyidin, yaitu sahabat yang 4. Itu apa namanya? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah itu. Dan di sini wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al muhdiin. Nah, sahabat Rasulullah yang diberi petunjuk. Ya, banyak sahabat itu yang
sini muhdiin, yang diberi petunjuk ya oleh Allah. Addu 'alaiha bin nawajib, dan berpegang teguhlah kepadanya. Tuh, kata Rasulullah. Dan gigitlah ya dia atau ia dengan gigi geraham yang kuat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan hadis. Jangan sampai lepas dari pribadi kita, jangan sampai lepas dari jiwa kita, jangan sampai lepas Quran hadis itu dari kepribadian kita. Seperti itu. Ya. Ini sedikit ini apa saya baca penjelasannya atau tafsirnya. Di sini disebut sedikit TCL, tafsir cocok logi. Ya kalau tidak cocok ya buat apa ya? Yang namanya tafsir kan kita harus cocok logi. Walaupun kata namanya tuh Ustaz apa yang di Jakarta dari Salam yang Sugini itunya. Syafiq Basalam namanya menyinggung tentang apa Ustaz siapa tuh Baikun itu menurut tentang kiamatnya waktu dulu tanggal 15 ya seperti itu. Iya, nah di situ hadis dari Bukhari nomor 2697. Nah ini ditafsir oleh di sini. Muslim nomor 1718 dan nomor 8067 dan hadis An-Nasai nomor 1578 dan hadis At-Tirmidzi nomor 2676. Nah, di sini yang berarti ya, salah satu ibadah yang sia-sia itu adalah bid'ah. Ini keputusan seperti itu ya kesimpulannya. Dan hadis yang menerangkan tentang bid'ah di sini derajatnya mutawatir karena disampaikan oleh Rasulullah setiap khutbah Jumat. Jadi disaksikan oleh banyak. Itu namanya hadis mutawatir, itu yang menyaksikan Rasulullah membaca hadis itu adalah banyak. Ya namanya sholat Jumat itu masih satu orang. Kalau hanya Rasul memberikan kepada satu orang sahabat itu namanya hadis ahad. Ya jadi hadis ahad itu artinya itu harus betul-betul kesohihannya. Ya itu dilihat daripada sanadnya. Ya. Dan sanadnya harus mempunyai syaratnya itu seperti Imam Bukhari ya itu ketika meriwayatkan riwayat ahad itu seorang yang mau diambil ya itu kalau nggak salah mau nangkep ayam lalu dikasih dikasih makanan diabur ditangkap ya itu berarti kan nggak bodoh saudara itu Imam Bukhari nggak mau, ya. Sanad yang seperti itu orangnya itu nggak mau untuk menerima. Itu saking hebatnya ya di situ. Tuh di sini maka hadis ini adalah mutawatir, jadi tidak bisa artinya itu ya betul kuat. Nah kemudian ini pendapat para sahabat dan para ulama. Kemudian menurut Imam As-Shatibi, saya punya ini kitabnya punya baik yang sarahnya, yang bahasa Arabnya maupun yang terjemahnya. Saya punya Imam As-Shatibi itu tahun 790 Hijriah. Menurut Imam As-Shatibi, bid'ah dalam agama adalah perkara
yang dilarang dalam agama, bukan dalam masalah dunia. Kalau dunia mah gimana ya, kita naik mobil bid'ah, naik motor bid'ah. Dalam masalah yang dimaksud bi amrina dalam urusan kami ini adalah masalah agama atau masalah ibadah, ya, bukan duniawi, bukan. Dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bid'ah di sini adalah tata cara, ini menurut Imam As-Satibi, tata cara beragama yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, tidak ada contohnya ya dari syariat. Ya. Nah ini saya nukilkan itu dalam kitabnya, nama kitabnya itu Imam As-Satibi, itu kitab Al-Ihtisam. Al-Ihtisam jilid 1 halaman 37. Ya. Saya nggak itu bacakan artinya aja ya. Tuh kata beliau, bid'ah itu ya tata cara beragama yang diada-adakan. Jadi contohnya di Rasulullah, di kurang panjangkeun urang nyeun tewek nyeun agama lain agama nana ibadah. Ada kan? Soal dengan orang apa pohon ya, sekolah itu mengkonon Pak dulu sama ya. Ayo mama. Nah kemudian yang diadakannya itu menyerupai, ya, yang diadakannya itu menyerupai kawas cak saudara, seperti ya, seperti apa? Syariat, seperti tuntunan agama. Padahal tidak ada dicontohkan oleh Rasul, nah, tapi menyerupai. Ya, ada kan? Iya. Kemudian di sini menyerupainya itu tidak hanya seperti itu, tapi di sini ya dilakukan dengan maksud berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan maksudnya apa? Sebentar. Kajen teh? Hah? Kajen teh? Kajen teh ini. Artinya kajen kan? Ya. Kajen. Ya contohnya. Ya kan nggak apa-apa. Yang sekarang terjadi. Ya, ini kajen ini Boleh sama kalau kajen ini. nggak apa-apa. Setelah cara kan. Ya. Seperti di daerah saya aja di sana. Yang namanya setiap malam Jumat, apalagi Jumat Kliwon, hampir tiap Jumat. Ada yang hampir tiap malam Kamis ya di lingkungan saya. Saya tidak menurunkan di sini, tidak. Ya ini di dekat rumah saya. Iya. Apa yang dibaca, yang dibuka bukan Al-Quran. Kalau malam Jumat harusnya yang dibuka apa? Yang ada hadisnya. Surat Al-Kahfi. Ada juga dulu waktu saya kecil surat Yasin. Ada lagi surat Waqiah. Itu mah bukan berjanji. Jadi seolah-olah kitab itu melebihi daripada Al-Quran. Produk Allah Al-Quran. Masa kita mau ngalahkan? Ya, begitu. Itu kan produk manusia, bukan produk Allah. Ya, produk Allah satu huruf aja harus dalam hadis oleh Rasulullah diterapkan. Kalau kita baca satu huruf itu dikasih 10 kebaikan, 10 pahala. Sok sambar aja segini sehalaman. Dihitung ada 200 ya. Kali 10. Baru itu Ibnu bacanya sampai 1 juz. Pira kue. Saham sesudah. Luar biasa. Tapi baca itu ada. Nah itu.
Jadi gitu. Itu yang dimaksud di sini adalah apa namanya kita betul-betul dalam kita ibadah itu sesuai apa yang dikatakan dalam sunnah atau hadis itu. Ya, Bitta'budillahi subhanahu. Jadi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh di situ. Nah ini Al-Ittisam yaitu jilid 1 halaman 37. Kalau pengen punya kitabnya nanti pertemuan yang akan datang bawa flash disk. Kalau nanti di rumah punya ini ya laptop. Kata kitab kalau saya apa namanya dicetak lebih dari 2 miliar. Saya hitung yang satu jilid saja, bukan satu jilid ya satu jilid. Panjang satu namanya hadis ini Bukhari, ya itu beberapa jilid. Yang satu jilid saja itu saya beli di sana ya. Di atas bibi gitu di sana tuh. Itu harganya di atas 150 itu kalau yang bagusnya di atas 250 kali. Itu yang ininya apalagi yang terjemahnya kan lebih banyak lagi. Dalam Sahih Bukhari saja mana satu berapa juta itu. Ya, di situ. Jadi mumpung kita masih itu. Saya juga di grup-grup lain banyak yang datang ke rumah bawa flash disk minimal flash disknya 32 giga minimal. Syukur sampai 50 giga. Nanti saya isi semua. Satu hari isinya juga. Terus seperti itu. Silakan. Bisa bawa. Kemudian di sini pendapat Ibnu Umar tentang bid'ah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam kitabnya namanya Kitab Al-Ibanah, yaitu nomor 205. Itu dikatakan di situ kullu bid'atin dhalalah wa irrahan nasu hasanah. Pas. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa in rohan nasu, sekalipun manusia hasanah menganggap itu baik. Ya kan? Iya. Tuh. Ya. Wa in rohan nasu hasanah, sekalipun kata mereka, kata manusia itu kan halus. Ya, bagus itu mengandung ini, dan lain sebagainya. Ini bukan kata saya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Yaitu dalam kitab Al-Ibanah, nomornya hadisnya 205. Tuh tentang beda sedikitnya, jadi kita itu aja. Artinya itu langsung ketika tidak ngeyel atau ya waktunya nanti. Kemudian kita perlu tahu bahkan dari Nabi ke para sahabat, ya belum ada yang namanya beda itu, nggak ada. Kapan sih ke ujung-ujung ya ada masalah itu? Nah, dari mana asalnya? Nah ini ya, yaitu saya buka di situ ya, dijelaskan dari mana asalnya tentang beda itu. Yang pertama kali melakukan ini dikatakan yaitu dari hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam Al-Wa'il nomor 61 dan disahkan oleh Syekh Al-Albani ya, yaitu nomor 1740
Nih. Awalu yughayyiru sunnati. Orang yang pertama kali mengubah-ubah sunnahku, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah walaupun itu kan sudah mengetahui. Ya. Jangan sendalnya apa sih? Sama sendalnya Bilal, ya. Itu bahwa Bilal itu masuk surga. Sampai kedengaran. Apalagi masalah ini, ya. Aku mendengar sendalmu telapak dua suaranya di surga. Apa yang kau lakukan? Ini asbabun nuzul sholat. Sholat ini apa ya? Tahiyatul masjid. Tahiyatul. Bukan. Wudu seperti itu. Ya. Ya kan manas biru itu awal jana. Iya. Itu kata yang lain disebutkan itu bid'ah hasanah. Katanya seperti itu. Itu contoh bid'ah hasanah. Menurut saya bukan. Kenapa? Rasulullahnya ada. Rasulullahnya ada. Tapi ada yang mengatakan bid'ah. Ada yang mengatakan Bukan. Ada. Ulama ini, ulama terhebat artinya itu terkenal di Indonesia. Itu Rasulullah ada, bukan bid'ah hasanah. Ya. Apalagi model seperti ini. Awal yughayyiru bisunnati, orang yang pertama kali mengubah atau merubah sunnahku, kata Rasulullah. Rajulun min Bani Umayyah, yaitu orang yang berasal dari Bani Umayyah. Tahu kan Bani Umayyah? Sudah tahu kan silsilahnya? Dari siapa Bani Umayyah? Asal mulanya orang tuanya dari Abu Sufyan. Dari situ. Kita tahu kan Abu Sufyan? Ya, seperti itu. Inilah para hadirin seperti itu. Nih, kalau kita pengen tahu asal mulanya dari mana tentang perilaku ibadah yang seperti itu. Itu kata Rasulullah, awalu yughayyiru sunnati, orang yang pertama kali merubah sunnahku, kata Rasulullah, rajulun min Bani Umayyah, yaitu berasal dari Bani Umayyah. Cukup Pak. Sudah masuk Daisa. Bisa. Ya biar. Ya, kita jeda dulu ya. Nanti kita sampai sini selesai bab 2. Nah, mau dilanjutkan nanti ke bab 3. Ya, apa itu bab 3? Kalau kita melakukan hal seperti itu, apa dampaknya? Saya tidak mengatakan orang lain kurang, namun kurang yang melakukan seperti itu dampaknya seperti apa? Ya, itu bab 2 seperti itu ya. Dan kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.